Ding. Halo? Ya, ya. Oke, Siap, kedengaran ya? siap. Oke, kita start ya. Nah, kali ini saya ada buat script tools khusus untuk anak-anak elit ini ya. Nah, fungsinya tools ini apa? Untuk membantu kalian dalam menganalisa. Tapi saran saya tetap kalian belajar untuk analisa mandiri ya. Ntar aku jelaskin tahap bertahap ininya. Cara instalasi, penggunaannya, kalau kena stop loss gimana, segala macam. Oke? Nah, biar clear ini nggak ada garisnya, ini kita tutup dulu ya. Close position semua. Oke. Nah, pertama nanti aku akan kasih kalian script di sini. Tapi tolong jangan disebar ya. Tolong jangan disebar apalagi untuk kepentingan komersial gitu. Ini khusus untuk anak elit. Kenapa saya nggak bikin di rent, sewa gitu kayak TradingView segala macam? Males, capek. Saya percaya sama kalian. Saya juga males ACC. Saya kasih mentahannya, scripting. Dapat ya? Saya kasih sama kalian caranya mudah kok. Kalian buka ini andaikan kau belum ada pun kalian tinggal klik yang gambar ini nih. Tek, gambar ini di pane apapun kalian klik ininya, arah panahnya kalian klik new indikator. Dapat ya? Habis indikatornya ini kalian paste di sini nanti kalian compile, update chart atau apa bacaan add to chart nggak apa-apa compile. Begitu pula dengan yang ini. Oke? Paham ya? Nah, nanti kalau udah, ini kan settingannya tadinya nggak begini, standar, ya kan? Default. Kalian screenshotin dulu ini settingannya. Settingan yang saya udah modif-modif, karena defaultnya bikinan dari AI-nya kurang optimal menurut saya. Screenshotin, udah? Teman-teman udah screenshot? Oke, bawahnya ini checklist screenshotnya. Nah, kalau yang ini, sama, screenshotin. Di style ya. Udah? Oke, udah ya. Nah, Oke. nah sekarang yang kedua, yang ini Sorry, apa? tadi kelewatan, sorry. Oh, ulang lagi. Ini yang pertama, screenshot. Oke, bawahnya juga nih screenshot di checklist nih. Oke, style-nya juga sama. Nih, begini, screenshot. Udah? Udah ya? Oke. Nah, kalau yang untuk ini lebih simple. Screenshot juga boleh, nggak di screenshot juga apa-apa. Sama. Screenshotin dulu. Oke, dapat. Nah, kalau yang ini ya kayak sebelumnya saya jelasin ini ada use custom symbol. Ini enaknya gini, kalau saya mau ngelihat money flow, saya nggak mau lihat analisa ini langsung ke money flow, saya use custom symbol. Saya tinggal ketik di sini, saya tinggal nyari. Kalau crypto kan money flow, kamu bisa ganti mau pakai DXY juga nggak apa-apa, indeks dolar. Nanti yang ditampilin di sini adalah money flow. Kamu lihat ya, money flow 30 menit, ini duit keluar. Tapi nggak ada hubungannya sama sol, karena ini kita checklistnya yang ini use custom symbol. Kalau kita lepas, kita kelihatan, oh meskipun money flow keluar, sol ini tetap masih ada duit masuk kok. Karena jadi dapat ya kesimpulannya ya, total keluar, tapi sol tetap dapat duit masuk, artinya duit trennya masih naik tapi slow, lambat. Dapat ya? Paham ya? Oke? Paham Minjul mau nanya. Ini backtestnya Minjul backtest berapa lama ya? Aku backtestnya cuma sebentar doang sih di BTC ya. Pakai apa namanya? Aku pakai backtest manual ya. Nah tapi apa namanya? Nanti kalian backtest sendiri, kalian optimalisasi. Oke? Kalau yang ini mah nggak usah di backtest, ini mah udah default yang ini. Karena ini algoritmanya saya udah ntar saya jelasin logika setting di baliknya. Oke. Thank you. Oke, dapat ya. Nah, kalau udah, sebentar. Kok jadi nggak muncul ininya? Oh, udah muncul. Nah, logikanya gini nih, saya kasih tahu ya, ini penting logikanya. Yang untuk yang hijau ini nih apa?
Oke, logikanya ini berbagai macam indikator ya, karena ada pivot, osilator, MA, osilator. Ini saya gabung. Karena konsep logikanya gini, indikator-indikator tersebut mereka ngekalkulasi dari data. Betul ya? Data period candle yang udah jalan, harga yang udah jalan. Nah, saya menggunakan periodnya default. Logikanya gini, kalau memang ada smart money masuk di sini, katakan let's say di sini, nah artinya candle otomatis naik. Oke? Mau RSI, mau MACD, mau moving average, rata-rata, ini pasti mengindikasikan naik. Karena ini lagging indikator. Indikator dapat dari apa? Dari sini. Karena that's why periodnya saya bikin default. Why? Kenapa? Karena kalau dengan default kita bisa tahu area smart, misalkan harga lagi running di sini nih. Dia ngitung sampai sini. Ketahuan kan di sini, oh rata-rata pembeli akan jadiin pembelian. Ini bisa buat kita tahu kapan dia masuk, kapan dia keluar. Paham ya sampai sini ya? Nah, setelah itu logika yang kedua nih, yang ini nih, yang take auto take profit sama SL. Ketika money flow masuk, saya mau tahu dong area rata-rata masuknya di mana. Nah, saya menggunakan WMA sama EMA. Kenapa pakai weighted? Karena dia menggunakan rata-rata tertimbang. Tujuannya untuk apa? Ngekalkulasi dari candle ini rata-rata volume masuknya di mana. Paham ya? Nah, terus untuk batasan SLTP, saya menggunakan average true rank. Kenapa average true rank? Nggak Bollinger Band, nggak average daily rank, segala macam. So far, dari zaman forex, saham, segala macam, untuk pengukuran untuk pengukuran area rank selebar volatilitas suatu market itu paling presisi akurat saat ini adalah average true rank. Average true rank itu apa sih? Nah, average true rank itu jadi dia ngitung rata-rata. Misalkan kalau kalian lihat ini kan higher low, higher high, higher low, higher leg, higher low, higher high kan. Nah, dia ngitung otomatis rata-rata dari ranking ini dan range-nya berapa besar rata-rata dipukul. Kalau dia marketnya begini, kita menggunakan default 14 period, berarti 14 candle, berarti rata-rata adalah volatilitas pergerakannya adalah di sini sampai di sini sesuai dengan yang hitungan dia. Kelihatan ya kalau kita tarik deviate atau regresi linier, itu kalau kita tarik tren lah, beginilah, nggak usah jauh-jauh. Terlihat ya, rata-ratanya sebesar ini kan. Dapat nggak logiknya? Dia mengambil harga range pergerakan rata untuk saat ini. Kita nggak tahu nih ke depannya dia bakal tiba-tiba kencang ke bawah. Kita nggak pernah tahu mau di masa depan. Yang jelas yang kita tahu data-data masa lalu mengatakan range-nya segini. Kita mengambil asumsi adalah kalau memang trennya naik minimal dapat 2 kali lipatnya. That's why stop loss-nya di bawah. Kenapa stop loss saya bikin bawah nih? Kalian bisa setting sendiri. Tapi saya settingnya 2 kali lipat. Karena ngikutin mentor saya yang ini. Default 2 kali ATR. Sama kayak di Forex juga gitu kok, rata-rata pakai 2 kali ATR. Atau enggak, kalau nggak mau pakai 2 kali ATR, kalian bisa setting nanti di sini. Settingnya di mana? Kalian mainin di sini ATR-nya. Kalian mainin di sini. Kalau stop loss ATR saya bikin 1 nih, contoh ya. Saya bikin 1. Tuh. Dia pas di ujung sininya. Tapi buat saya nggak suka dibikin pas. Kayak anak SMC kan suka dibikin pas tuh di POI, bawa SL segala macam. Nah, dia nggak memperhitungkan sweep liquidity atau jebakan SL. Paham ya? Tapi bukannya berarti ini nggak work ya. Kalau ini work untuk akurat. Ketika akurat, tentu demand langsung mantul, ketemu supply langsung turun. Nah, itu work untuk SMC yang POI yang stop loss ATR multiplier 1. Tapi buat saya, karena saya paham order flow, saya nggak pernah mau sama pas di ujung POI-nya. Paham ya? Kalau jadi konsepnya serah kalian. Ini kalian setting. Kalau rata-rata kan orang maunya gini, entry di sini, stop loss di sini, tambah split dikit segini. Buat saya ini gampang kejilat. Karena data mengatakan dari sekian banyak ini begini. Dapat ya? Nah, sekarang logika tahap 2. Bukan logika tahap, cara penggunaan. Kamu lihat nggak di sini ada merah hijau nih, aku tebelin. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini kalian juga bisa setting, tapi serah kalian. Ini juga membantu kalian untuk ngegaris trend line. Contoh, ini merah, ambil pucuk. Ambil pucuk bawah merah, habis itu ini hijau.
hijau, nggak ada merah. Serot, serot jadi market structure. Ya. Ini ada yang merah ya, kecil ya. Dapat nggak logiknya? Iya, dapat. Nah, untuk awal belajarin dulu sideway nanti ya. Cari yang break retest masuk. Ini break retest masuk. Ini break retest masuk. Kalau yang kayak gini ini kan sideway nih. Di sini sideway masih nih. Leave it. Di sini kan baru break masuk. Dapat ya logikanya ya. Nah, kalau udah paham, ini ketika kita lihat ini mau position entry, wajib pasang ini. Kenapa saya pasang pembelian buy ini, dia pasang sini? Karena stop loss TP ini repen. Repen gerak-gerak ngikutin ATR. But don't worry, untuk entry TP ini dia auto adjust, tapi stop loss mati. Sampai dia berubah. Kebanyakan indikator yang TPSL stop lossnya nggak mati. Ini saya paksain rancang mati. Kalau nggak mati, ntar repen. Kalau dia pasang stop loss di sini, ternyata harga turun, dia stop lossnya geser ke bawah. Kan nggak lucu kalian revisi terus. Dapat ya? Nah, triknya, biar nanti repen jejaknya masih ada nih area entryan kita, pasang ini, klik gearnya, ya, diklik 2 kali, ini klik gearnya, masukin stop lossnya berapa, stop loss level, di price-nya berapa. Misalkan let's say di sini 219.61. Take profit-nya di berapa? Profit level di sini. Saya mau take profit 2. 233.84. Oke. Entry price-nya di berapa ini? 224.335. Udah. Oke. Udah, tinggalin ini. Karena kalau nggak gitu nanti ini harga bergerak. Ini berubah lagi. Bisa jadi ntar SL di atas, SL di bawah, TP-nya berubah. Ini buat jurnal kalian, rekam jejak. Paham sampai sini ya? Nah, sorry motong dikit. Aku lupa deh, kita di TradingView bisa set partial close gak? Atau kita harus memantau terus? Bagaimana Mas Rey? Misalnya kita open posisi nih. Hah? Kan kita pasang limit di di entry. Kan ini ada TP1, TP2, TP3. Bener kan? Nah, misalnya kalau dia TP1, itu kita di TradingView bisa gak close 55% posisi dulu tanpa harus bolak-balik mantau chart. Misalnya kita setting algoritmanya, kalau dia if enter TP1 langsung cut 50%. Oh, nggak bisa. Kalau di TradingView harus manual. Kalau kamu mau set itu di platform OKX-nya langsung. Itu bisa. Oh, KX bisa ya? Iya, di OKX-nya bisa. Itu kemarin ada yang ngajarin aku tuh, 2 orang. Siapa tuh? Kalau aku kan sukanya scalping. Partial close bisa mantau manual kan. Tapi mereka bilang, Min, bisa kok otomatis. Aku diajarin tuh. Ada videonya, lupa aku. Tapi di platformnya bisa. Berarti kalau dari TradingView trading nggak bisa ya? TradingView nggak bisa. TradingView bisanya kalau kita close dia baru muncul, udah baca parsial. Kita harus mantau. Palingan kalau kamu mau di TradingView, ketika kamu nyampe TP ini langsung 55%, kamu add alert aja. Paham ya? Paham. Tapi 2 kali kerja manual, serba salah. Nah, kita lanjut ya. Tadi aku sampai mana ya? Tadi aku sampai mana ya? Lupa gue. Nah, oh iya. Nah, kalau misalkan ini kan dia repen nih, bisa repen teman. Ini jadi jurnal kalian, biar nanti kelihatan TPSL-nya berapa. Triknya cara makainya begini. Ketika ini hijau, apalagi hijau terang, itu artinya ada money flow masuk. Ini break. Ini take profit autonya dia buy. Udah pasang order limit atau buy. Nggak usah pusing nanti ketika harga naik, ini kan masih hijau ya. Kalian udah pasang buy atau buy limit. Tiba-tiba harga koreksi, ini jadi putih. Ini jadi putih nih. Ini jadi putih. Nah, sideway. Ini berubah nih, take profitnya berubah jadi turun. Seolah-olah suruh signal sell. Biarkan. Yang udah di buy di sini biarkan. Stop loss-nya jangan digeser-geser. Kenapa? Karena kita melihat jejak. Sedangkan indikator ini semua dia current. Harga sekarang adaptasi terus. Paham ya sampai sini ya? Penting nih.
Gini logikanya dasarnya. Kalian udah buy di sini. Kalian udah buy. Udah buy ini di sini ya. Kalian udah buy. Nah, buy limit lah di sini. Tiba-tiba harga koreksi. Harga koreksi. Kan ini indikator ngikutin harga sekarang. Adaptasi mulu. Period di adjust mulu. Nanti ini bisa jadi merah loh. Ini merah. Ini berubah. Short. Kalian nggak usah pusingin. Yang jelas di masa lalu ketika kalian entry ini masih hijau. Dan ini masih ininya naik. Inilah smart money footprint. Bekas jejak whale-nya. Harapannya adalah ini ada unfilled order yang belum kesentuh, likuiditas pasang lagi retail buy limit di sini atau sell stop di bawah sini. Inilah area opportunity kita. Jadi kalau ininya berubah, cuekin. Kalau udah pasang, cuekin. Dapat nggak logiknya? Halo? Dapat. Dapat. Oke. Nah, terus ini saya pasangin garis. Kamu lihat ya garis ini ya. Ada garis kan? Garis kan? Saya clearin dulu ya. Garis ini menandakan ini sudah tadi open posisi di sini. Jadi ketika dia ada sinyal buy kayak gini, kalau belum muncul garis, tunggu dulu. Muncul satu garis di sini. Artinya udah valid. Close candle. Kalau dia dalam 1 jam ini udah begini, ini berarti sinyal ini udah 5 jam lalu. 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Garis gimana sih? Garis ini, horizontal ini. Oh, oke. Saya contohin di M1 biar cepat kelihatan. Nah, kelihatan ya, ini baru satu garis ya. Dua garis ya. 1, 2. Betul nggak? Di candle ini. Oke. 1, 2. Nah, berarti ini valid. Buat kita masuk. Ini trend buy. Kita bisa scalping di sini. Masalah dia nanti ini berubah. Ini kan 1 menit ya. Sekali kasih lihat kalian ya. Nanti ini berubah pun bodoh amat. Kalian udah pasang buy toh di sini. Betul ya? Udah pasang buy di sini. Mau ada masalah dia SL atau enggak usah pusingin. Karena kita ngikutin smart money yang di sini. Smart money yang di sini. Masalah dia nanti berbalik, itu artinya ada smart money baru di masa depan yang ngebantai smart money ini. Kita kan ngikut yang ini, kita terima SL. Dapat ya? Iya. Nah, dengan cara ini, dengan catatan konsisten ya, disiplin ya. Konsisten, disiplin. Jangan nego-nego. Kalau nggak pakai rule ini. Jangan nego-nego. Nanti kalau nego-nego, win rate kalian nggak kelihatan. Berantakan. Oke? Nah, terus kalau kalian sekarang pertanyaan lanjutan ya, tapi ketika saya lihat candle udah di sini nih, ini masih bisa masuk nggak? Boleh, terserah kalian mau buy limit di sini, mau mancung di sini nggak apa-apa. Asal stop lossnya wajib di sini, TP di sini, RR minimal 1/1. Paham ya? Nah, indikator yang ini bisa di-adjust. Ini kan period nih. Aku pakai 19 weighted-nya. Ini kalian bisa menggunakan untuk market structure. Tapi jangan konsisten ya. Jangan kalau kamu narik sini sampai sini pakai ngelihat indikator ini nih, merah hijau. Tapi di sini kamu lihat pucuk, ada retrace, kamu nego begini. Ini artinya udah nggak konsisten. Kamu pakai sistemnya yang ini, terus tiba-tiba kamu nego, jadi subjektif. Nggak mekanikal lagi. Soalnya kalau pakai sistem yang ini, swing kecil ini adalah market structure di detik. Paham ya? Halo? Berarti intinya kalau narik garis itu sesuai, kalau hijau narik, kalau merah ya narik juga. Jangan hijau merah. Maksudnya jangan lawan garisnya. Ya, karena kamu menggunakan strukturnya ini. Yang sering aku bilang, market structure itu nggak boleh pakai feeling, konsisten. Kalau kamu nariknya pakai William Fractal, ya udah pakai William Fractal. Mungkin nanti hasilnya akan berbeda. Karena semua ada probabilitasnya sendiri. Contoh, bisa aja saya pakai William Fractal, markingnya dia nggak satu swing ini. Jatuhnya begini. Udah, pakai William Fractal terus sampai dengan selesai. Paham ya? Karena semua mekanikal, ada sistemnya sendiri. Kalau kamu pakai feeling, nanti bisa jadi ini microstructure. Kamu udah pakai sistem, ketika multi time frame kamu kecilin, kamu bingung. Kok tumpang tindih? Ini ada zigzag lagi dikecil. Nah, padahal ini sebenarnya zigzag time frame kecil kalau pakai metode yang hijau merah ini.
Dapat nggak? Tujuannya apa? Biar kalian kayak robot mekanikal. Ini berarti Min metodenya beda sama yang biasa diajarin atau bagaimana tuh? Bilangnya beda enggak ya, mirip-mirip, cuman toolsnya aja yang dibikin beda. Apa namanya? Soalnya ini kan tools nggak bisa pakai beda sama kita manual ya, kita punya kebijaksanaan ya. Kalau manual kita bisa lihat, oh ini tren turun, ini berarti retracement nih sebelum ini di break. Tapi dia nggak bisa begitu, stop lossnya aja dia pakai ATR. Oh, oke. Paham ya? Jadi nggak kalau kamu manual, ya udah ikutin terus manual. Tapi kamu boleh pasang script ini untuk ngebantu kamu. Kamu ngelihat di manual ini buy. Indikator ini ngelihat ini buy. Mungkin kamu nggak pakai stop lossnya di sini. Kamu hidden aja langsung. Tapi minimal kamu tahu. Misalkan kayak gini, saya kan nariknya begini. Stop loss saya lebih lebar, ya udah it's fine. Kita nggak usah khawatir karena kita kan ada pakai uji series. Betul nggak? Iya. Yang penting kamu siap kehilangan berapa. Dapat ya? Min, mau tanya Min. Tadi kan katanya SL-nya nggak boleh dipindah ya. Kalau misalnya udah hit TP1 gitu, SL-nya berarti nggak boleh dinaikin ke BEP ya? Oh boleh. Maksudnya stop loss-nya jangan pasang buy langsung stop loss di sini. Contoh, kayak tadi kamu lihat nggak? Ini barusan berubah nih. Tadi sempat ke bawah, hijau lagi ke atas. Ininya, Fibo-nya. Iya, kelihatan. Nah, itu repen namanya. Karena ini mengikuti harga sekarang. Kamu lihat ya tadi hijau, sekarang putih ya. Benar nggak? Iya, bener. Kita nggak usah pusingin, nggak usah, oh ini ntar cut loss, rubah lagi, mateng ntar habis duit kita. Karena ini berubah mulu, repen. Tuh, repen. Tugas kamu yang penting ketika kamu buy di sini di masa lalu, ini ada smart money masuk. Dapat ya, that's why saya suruh pasang ginian, dimasukin ini. Ini buat historicalnya kamu. Kamu nggak usah peduliin yang ini. Ntar naik turun. Karena kamu lihat nih, ketika dia hijau, ini buy. Ketika dia ada candle merah, ini ada weighted merah, ada duit keluar. Memang kenyataan duit keluar, tapi kan nggak segede gini. Dia ininya nanti hijau merah berubah, jadi short dulu. Paham ya penggunaannya ya? Paham. Ini sekalian untuk ngejelasin indikator lain. Kan kalian kadang-kadang ada, kebanyakan orang yang nggak paham kan, saya nggak suka indikator repen. Contoh apa yang repen? William Fractal, itu kan repen banget. Habis buy, sell. Kata orang nggak bisa dipakai repen ini. Padahal nggak gitu cara bacanya. Tugas kita adalah melihat area smart money-nya di sini. Historisnya. Deal ya, clear ya. Paham ya? Sisanya adalah backtest. Jangan trading dulu, backtest, buktikan. Ini enaknya kita bisa buktikan nih, sampai 1 menit. Udah kita buktikan. Sebenarnya nggak usah dibuktikan pun kelihatan. Di sini TP nih. Bener nggak? Sell-nya. Ini kita kena stop loss, pendek hijaunya. Ini kita kena stop loss. Ini kita kena stop loss. Ini kita kena kalau TP1 dapat. Ini kita kena TP berapa nih? Nah, kelihatan nggak? Historis nggak bohong. Tuh. Cuma kan masalahnya kita nggak tahu nih. Ini berubah-berubah, nggak kelihatan historis. Bisa aja ketika ini hijau, ini merah loh. Ketika itu jangan masuk. Kuncinya adalah yang pertama lihat ini. Paham ya? Halo? Ya, oke, paham. Oke, Min. Oke. Nah, kalau untuk apa namanya? Ada pertanyaan nggak? Untuk yang ini, aku rasa clear banget itu penjelasannya. Berarti kita masuk posisi kalau dua indikator itu sama-sama mendukung ya. Kalau buy ya buy dua-duanya. Betul. Kalau kamu lihat ini kan strong buy nih, hijau banget nih. Hijau banget kan? Berarti buyer masuk nih di sini nih. Nih, di sini. Nah, kalau ini udah panjang, kamu lihat nggak? Tadi kan kita analisa masih di sini. Ini garisnya masih pendek kan? Halo? Iya. Nah, sekarang ini memanjang gini. Artinya gini, makin kalau bisa ya, kita ambil 1-2 titik aja. Ke 1-2 garis ini, itu masih early, awal. Kamu lihat ya, kalau yang di sini yang udah kita masuk di sini, itu cenderungan takutnya udah koreksi, nggak nyampe TP max. Jadi kita tadi kebetulan M1-nya udah ngerujuk candle 2 hijau. Kita bisa ambil opportunity. Sisanya adalah gunakan MM. Bodoh amat mau SL mau TP ikutin MM. Nah, kelihatan ya di sini. Bahkan untuk swing
Ini kan kalau kita kan repairnya cepet nih. Kalau setway gini kan mati kita nih. Betul nggak? Bolak-balik nih. Bisa kena 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali SL loh. Nah, identifikasi caranya gimana? Nah, sekarang kita bermain multi time frame. Kamu lihat kan 1 menit hijau, 5 menitnya gimana? Hijau nggak? Hijau itu. 30 menitnya? Hijau. Strong 1 buy. menit? Hijau. Udah, tren naik. Fokus nyari di situ. Atau cara yang kedua, kemarin ya rumus daily segala macam. Kalau 1 jam naik 30 harus turun. Koleksi 15 tunggu hijau. Naik. Dapat ya? Mm. Dan ingat ya, ini tools alat bantu. Jangan andalin ini. Tetap latihan manual. Dapat ya? Karena kalau trading view-nya bangkrut, script ini nggak ada, kalian nggak bisa trading dong. Ngandelin ini terus gitu. Dapat ya? Kalau kalian bisa trading manual, kayak contoh kayak gini, ini hijau, ini tren turun, ini berarti koreksi nih, saya nggak mau ambil. Kalian udah bisa bedain, karena kalian udah paham manualnya, logiknya. Halo? Pahamin. Ada pertanyaan? Hah? Ini sengaja saya buat, karena saya ngerasa gini kan ada prop W. Sedangkan saya harus follow up kalian terus. Takutnya kalian trading nggak ini konsep segala macam. Minimal bikin alat bantu lah, gitu kan? Ya benar. Sisanya adalah gunain MM. Contoh di Propway kan tadi 200 ya. Ingat nggak teman-teman? Dari 2000 kita cuman boleh 200 itu MC. Ingat nggak rumus Excel kemarin? Ya, ingat. Ingat ya. Per hari di Propway itu cuma boleh drawdown maksimal 100. Kemarin kita pecahin jadi berapa? Per entry $2 ya kalau bisa ya. Bener nggak? Iya. Nah, kuncinya cuma bermain di probabilitas. Fokus di MM-nya. Karena ketika kalian dengan sistem yang di sini terapin ke sistem yang indikator ini pun, kamu nggak pakai ini pun, kalau lose sampai $6 sehari udah stop. Kamu lihat deh di sini. Kita pakai data ya. Nggak pakai udah gini. Ini kan udah repent, nggak repent. Kalau udah terjadi. Kamu lihat deh, ini ada profit, ini kena stop loss. Ini profit, ini kena stop loss. Ini profit, kena stop loss. Tapi kamu lihat deh, impuls selalu lebih panjang daripada koreksi. Artinya probabilitas kita lumayan. Dapat ya? Nah, kalau misalkan saya belum lose nih $2, saya baru udah hijau $0,5, $1, saya pasang SL $2, tapi belum ada loss nih, baru mulai. Mau tutup boleh nggak ABC close? Boleh. Boleh. Kecuali kalian udah kena SL $2, itu nggak boleh ABC close lagi. Capek tradingnya. Harus win berkali-kali untuk nge-recover yang $2 ini. Dapat nggak logiknya? Kalau sistem saya begini, saya share ya kalau saya scalping ya. Ketika saya baru mau mulai trading, saya belum ada loss, kan baru mulai. Benar nggak? Ketika saya ada profit, misalkan saya siap rugi $2, saya pasang. Profit baru 0,75, 0,5, saya tutup bodo amat. Yang penting profit. Tapi saya buka lagi nih kedua, siap rugi $2. Saya kena SL nih. Udah saya open posisi lagi, nggak boleh ABC close lagi. Minimal harus TP $2. Sambil saya buka open yang lain. Nah, kalau ini udah berhasil, ketutup BP lagi. Ketika udah profit, saya ABC lagi. Di reset. Dapat nggak? Itu buat naikin win rate saya. Biar biru saya ambil. Saya nggak mau kehilangan profit. Bingung nggak yang ini? Berarti kalau SL beruntun ya nggak bisa ABC close Nggak terus bisa, ya, Mas? nggak bisa. That's why jangan heran kalau kalian lihat di real trade saya sekali buka posisi bisa 20 posisi, 30 posisi, kadang 35. Kadang-kadang kalau saya udah capek, saya bodoh. Kadang TP-nya saya nol-nolin, saya risk-nya paling kecil. Bodoh amat mau $1.000, saya buka $1, saya nggak bodoh amat, saya nggak malu kok. Bahkan $0,05 pun kalau bisa buka, saya buka. Saya spam aja.
Pokoknya nanti ada yang SL, kena SL, kena SL, kena SL. Yang TP bertahan, atau enggak kamu pasang TP, ketika kamu lihat total balance-nya udah mulai akumulasi profit, tutup semua aja, nggak usah pusing. Jadi fleksibel ya, money management tuh nggak kayak teori-teori buku ya. Yang penting logik dan matematis. Halo? Ada pertanyaan lagi semua? Ini kan bisa langsung open mic. Kita sambil discuss, ini bukan mentoring atau apa. Aku juga sama-sama retail kok. Kita keluarga, jadi sama-sama. Ada yang punya bagi informasi atau masukan atau apa. Soalnya kalau udah paham, ntar aku share scriptnya, harus ikutin rule-nya. Nanti kita baru lanjut ke prop way. Minjul, aku mau nanya cara buat transcript-nya. Oke. Itu Minjul cara buat transcript itu gimana? Apakah langsung prompt ke GPT atau gimana? Soalnya aku berkali-kali coba, itu datanya invalid soalnya pas backtest. Oh, itu perlu coba berkali-kali emang. Makin rumit script yang kamu buat, compile-nya error. Bener nggak? Iya, error terus. Ya, itu harus coba berkali-kali. Oke. Saya kadang aku kan lihat, di TikTok ini banyak apa, aku coba gabungkan semua nggak bisa Saya ternyata. jujur ya, saya nggak pakai ChatGPT. ChatGPT banyak error. Saya pakai Grok. Oh, Grok lebih akurat ya? Ya, lebih akurat, better. Kalau Grok, Gemini? Gemini hancur juga. Oke. ChatGPT itu jagonya buat yang speak, bicara, bikin artikel, bikin bahasa yang buat bahasa scripting kreatif untuk konten, itu jago ChatGPT. Ada unggulannya masing-masing. Oke. Paham. Paham ya? Nah, Minjul, kalau ada waktu boleh tolong apa nggak? Share dikit, rewind dikit yang tarik pucuk-pucuk biar aku juga bisa sampai adaptasi dengan tools yang baru. Oke. Ini saya clearin dulu ya. Ini saya ngelukis apa nih, abstrak. Gini dulu, gedein ya teman-teman. Jadi kayak gini, terserah kamu mau nariknya di mana. Kamu cari swing height dulu di sini, paling tinggi. Ini kan merah, bener nggak? Tarik dari sini. Saya ngelihat nih abis ini hijau. Nah, saya cari paling low-nya di mana? Di sini. Ini kan hijau nih. Saya cari paling tingginya mana? Di sini. Ini low-nya paling rendah di mana? Ini. Selama ini belum ada hijau ya, ini masih repen. Kan bisa begini, nanti bisa ke sini, geser terus kan? Betul nggak? Ketika di sini muncul hijau, ini mati. Udah nggak repenting lagi. Repent itu bergerak-gerak, berubah-ubah ya, teman-teman. Begini. Dapat nggak? Berarti intinya pucuk ke pucuk aja ya? Ya, pucuk ke pucuk. Kalau tanpa indikator apakah sama, Min? Tanpa misalnya matikan indikatornya? Enggak. Kalau ini kan menggunakan rata-rata, period, lagging. Kalau nggak pakai indikator, sama dengan cara saya kemarin. Ngelihat engulf atau enggak. Saya itu juga lumayan bingung dengan yang engulf. Kadang kecilan apanya. Oke, ntar aku jelasin. Nggak apa-apa, ntar aku ulangin. Aku udah bikin cheating kok. Jadi itu udah mudah banget. Kalian tarik markingnya harus cepat bisa, cuma sering belajar. Nah, aku jelasin dulu ya. Sebenarnya market yang setway ini yang di sini nih, teman-teman. Yang di sini, ini setway nggak usah di marking begini. Kecuali udah yang advance. Advance ini bisa di tradingin di sini, tahap lanjut. Cuman ini kan aku belum ajarin ke kalian. Kalian tarik yang mudah dulu aja. Ketika ini break, ini kan kita tarik dulu satu garis. Kita bikin tarik kedua yang validnya. Ini validnya sebenarnya begini. Struktur yang benar. Kenapa langsung narik? Ini nggak ditarik kecil-kecil gini. Karena ini belum ada di break. Gampang ya. Saya ulang lagi. Contoh, kita cari yang setway mana? Ini rata-rata sih jarang setway. Nah, ini deh contoh. Nah, ini sebenarnya boleh ditarik satu swing. Pas udah kamu narik ini dulu, buat ngelihat ini ada di break body nggak? Kalau nggak ada break body, ini tarik satu. Begini. Dapat ya? Kuncinya harus break. Break itu artinya buyer or seller mendominasi, teman-teman. Nah, untuk yang indikator udah paham ya. Kalau indikator udah paham, aku ke yang manual. Nah, ini buat contoh. Gak usah peduliin yang di sini. Ini kan dia kan berubah jadi sell. Ini artinya orang mulai taking profit. Yang untung kita udah tandain dulu kan yang di sini.
Dapat ya? Di sini kan kalian udah bisa partial close. Halo? Ada pertanyaan? Kalau Minjul nggak ada boleh balik pertanyaan, yang kedua tadi gak? Itu kan aku tadi kayaknya nampaknya gak break deh. Iya udah break deh yang kedua. Coba balik yang terakhir yang Minjul santai. Nah ini, itu tuh. Itu kan udah break yang kedua itu, yang wave kedua. ini. Kenapa gak tarik ke sana? Iya. Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya tidak apa-apa kalau kamu mau tarik narik begini. Sebenarnya nggak apa-apa karena emang kenyataan ini money flow. Cuman kalau karena bawahnya di sini weak segala macem, nggak benar benar. Kamu benar, aku yang salah. Kamu benar, aku yang salah. Tunggu aku buka ya. Tadi di mana? Di sini ya. Kita clearin dulu ya biar nggak bingung ya. Harusnya begini nih. Kamu benar, aku yang salah itu. Begini. Halo? Iya Minjul. Kamu benar ini. Nah, kita tandain dulu ya, biar nggak bingung ya. Kita tandain dulu, kita kotakin. Satu lagi nih, rule penting nih. Ini kan di break. Ini kan di break. Kamu harus jangan ngelihat satu time frame. Cek 3 menit ikut break nggak, valid nggak. Harus tunggu close candle. Tapi legging lama, kita nggak bisa dapat pucuk. Bodo amat, yang penting aman. Sepakat ya, 3 menit juga di break ya. 5 menit, break. 15 menit, break. 3 time frame aja kamu pakai, minimal. Minimal 2, tapi kalau bisa 3. Kalau di break, ini valid. Kenapa? Seringkali, kalau di SMC kan diajarin break, body langsung entry. Seringkali kenyataan di order flow, ini break. Tapi di time frame gedenya cuma weak. Ternyata jebakan. Biar kalian untuk fokus buy, ternyata stop loss kalian diambilin baru turun. Halo? Iya Minjul. Paham ya, benar ya. Kalau yang tadi kamu benar, thanks untuk koreksinya. Aku salah itu, gitu. Aku salah. Nah, terus ini kan untuk yang pakai indikator. Tadi kamu juga sempat nanya ingulf gitu ya, masih bingung ya. Ya ingulf itu simpelnya begini. Ini candle. Ini yang aman dulu, yang konservatif ya. Nah, kemarin kan ada 2 tuh, konservatif dan agresif. Kalau yang agresif nanti belakangan aja. Saya nggak ambil pusing kalau yang konvensional ya. Dia mau ini lebih tinggi kayak, kalau fraktal kan selalu bisa dipakai. Tapi saya nggak mau pusing. Tugas saya adalah close sama open harus ngelebihin high-nya. Kalau begini engulf. Kalau begini belum engulf. Kalau begini belum engulf. Contoh. Kita gedein ya, kita zoom in ya. Ini kita hide dulu. Kita hide. Kita ambil pucuk dulu. Ini engulf nggak? Close-nya di bawah high-nya nggak? Di bawah low-nya nggak? Ya engulf. Lurus. Ini engulf nggak? Engulf. Enggak, karena close-nya di bawah, belum melebihin high-nya. Oke. Ini masih satu swing. Kalau kamu engulf, itu yang agresif. Kalau agresif kamu benar. Ini engulf kalau yang agresif. Begini. Dapat ya? Dapat. Oke. Terus andaikan nih saya langsung pasang sell min di sini segala macam. Tapi kenyataannya naik nih min, saya kena stop loss. Berarti ini nggak valid dong? Bukan nggak valid. Tapi tren masa depan yang berubah, kita nggak pernah tahu. Ada buyer tiba-tiba makan whale yang di sini. Di sinilah kita kena stop loss Breakwood dengan whale-nya. Gak usah pusing, ikutin arah sebaliknya yang benar ya. Berarti ini udah break, di sini kita udah kalah. Kita tinggal recovery, tren berubah naik. Begini kan. Ini belum engulf, ini engulf. Ini engulf nggak? Oh, engulf ini, engulf. Engulf, ini break ya di sini ya. Ini break. Nah, di sinilah kita bisa langsung pasang kalau agresif. Buy order.
Nanti kalau harga kocok lagi gimana Min? Bolak-balik nggak apa-apa. Biasa kok kalau market structure stop loss 3 kali itu biasa. Cara kita tahu kapan mau entry itu gimana, Min? Ada dua. Kalau mau cara konservatif atau agresif. Kalau agresif ketika kamu ini udah break, ini break, kamu ngelihat M3, M5, M15 break, kamu bisa langsung pasang ini. Tapi kalau yang agak konservatif, kamu harus tunggu begini, retrace. Baru masuk. Dapat nggak? Kelemahannya adalah sering nggak kejemput. Kalau yang moderate nih yang nunggu 2 wave, itu paling yang klasik banget tuh bapak-bapak. Dia harus nunggu 2 wave begini. Baru pasang limit order di originnya di bawah sini. Parah lagi tuh. Aku jarang pakai banget ini. Ini soalnya nggak sabar nunggu aku. Dapat nggak? Mungkin boleh dipraktek langsung di Minjul langsung live. Ini kita clearin dulu ya, berantakan banget. Yang indikator udah paham ya semua ya. Nah, kalian melihat ini nggak? Ini nih. Sat. Setuju ya? Kalau yang ini kenapa belum boleh di marking? Ini masih repen. Ini bisa ke atas, bisa tembus, bisa ke bawah. Ini masih goyang-goyang lah istilahnya, masih berubah-berubah. Nah, ini kita bicara satu time frame ya. Kita nggak lihat time frame yang lain ya. Ini udah bisa jadiin area sell limit di sini. Kan retrace. Tapi kalau yang agresif yang tadi yang saya bilang, saya tinggal nunggu break. Saya langsung masuk short di sini. Barbar. Dapat nggak? Kelebihannya apa? Kalau momentum kuat, kadang harga nggak retrace, kita dapat barang. Tapi kalau yang retrace, kelemahannya apa? Pertama, harga nggak kejemput. Kedua, ketika retrace ini, artinya buyer udah mulai mendominasi lagi. Perang nih sama seller. Di sini artinya win rate kita lebih rendah. Bisa di break, atau swap liquidity baru masuk. Plus minus dua-duanya. Kamu mau yang mana? Kalau aku sih suka agresif. Karena logikanya, saya udah ukur risk USDT. Mau saya konservatif, mau enggak, saya tetap kehilangan segitu kok. Saya udah siap. Dapat ya? Terus untuk SL-nya taruh mana itu? Itu sengaja SL-nya pakai dikit ya? Fibo. SL pakai Fibo. Ini kan contoh doang. Kalau SL-nya saya begini. Nah, ini beda lagi nih. Kalau begini, kalian pakai Fibo yang tadi konservatif 1 boleh. Begini nih. SL-nya segini berarti. Halo? Ini berarti Dapet pakai ya? M1 ya? Ini M1 biar lebih cepat langsung contoh. Enggak, pakai Fibo M1 ya? Oh iya, min 1. Oke, ngerti. Thank you, Minjul. Oke. Ada lagi yang tanya, terutama menyangkut ini nih. Oh, satu lagi nih terakhir nih sebelum kita lanjut yang ke manual ya. Ini kalian merah-merah ini kalian bisa adjust. Kalau yang suka swing, saya mau slow, aman, min, gak macam. Ini ubahnya di sini, di WMA sama MA. Kita lihat ya. Contoh WMA kita ubah 200. Tuh, kelihatan ya, slow banget ya. Tuh. Swingnya lebih lebar, lama. Halo? Halo. Kalian bebas ganti ya. Nah, kayak gini nih, ini kan M1 nih, Sol. Ini masih bisa masuk lagi di sini. Caranya gimana? Pasang buy-nya di sini. Ini kan baru 3 titik. Ini harapannya ini adalah tembus ke atas. Ini meskipun mesin area base, tapi ini ada buy, cuman buy-nya lemah sih. Hijaunya hijau biasa. Kamu klik 2 kali, ini kamu klik, kamu masukin angkanya. Ini kan nggak kelihatan, min, angkanya ketutup. Ya udah nggak usah pusing, geserin aja. Geserin. Yang penting kelihatan angkanya. No. Kalau saya sih biasanya ngakalinnya pas segaris paling baru di sini. Habis itu saya klik 2, ini TPSL saya masukin di sini. SL-nya berapa di sini? 226,12. TP-nya 228,49. Entry-nya di 226,91. Ya, udah selesai. Paham ya? Minjul biasanya trading pakai TradingView kan?
Berarti Minjol kan tradingnya biasa pakai TradingView ya? Atau langsung di exchange? TradingView, kan? aku selalu TradingView. Nah, itu cara minjol TP-nya itu gimana? Apakah set alarm atau? Oh enggak, aku nggak set alarm kan, aku kan suka scalping. Kalau nge-swing aku bahkan nggak suka parsial-parsialan. Aku TP gue gedein bodo amat besok SL TP. Paling besoknya yang SL abis semua dibabat, tinggal yang TP masih holding gitu. Berarti kok Kan sampai TP2 ujung-ujungnya probabilitas, cuma beda waktu doang. Kenapa? Berarti TP-nya di set ke TP2 ya? Iya, TP2 boleh. Kalau nggak TP Oke. 1,5 aku sering pakai tuh. TP 1,5 lebih banyak TP-nya, win rate lebih tinggi. Berarti kalau scalping minjol pantauin. Kalau scalping pantau, soalnya biar cepet kelar. Kalau kadang-kadang nggak pantau juga sih TP aku ini. Yang penting ratio SCT-nya. Kalau saya ratio SCT-nya lagi malas pantau, saya kecil-kecilin. Jadi saya nggak ada beban. Oke, paham. Karena buat saya, even saya kena stop loss berapa kali, buat saya dengan saya konsisten dan saya udah tahu win rate saya, itu ujung-ujungnya besok di recovery kok. Kalau kita kan entry udah di area order flow, harga kok nggak naik kan turun. Biarin yang salah arah ketutup semua, yang benar itu jalan gitu. Berarti minjol biasanya trading ada lihat waktu nggak? Misalnya waktu Asia, waktu apa gitu? Atau Enggak, kapan kalau dia mau? paham order flow saya hajar aja. Tapi kalau mau aman, kalau nunggu market volatilitas, minimal tunggu sesi London lah. London peralihan ke US. Jam berapa itu ya? Biasanya kalau yang kamu udah mulai lumayan bisa, kamu mulai start jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kalau Singapura sama ya jamnya ya. Kalau Jam misalkan 3. Dia lah 1 jam lebih cepat. oh 1 jam lebih cepat. Ya. Oh berarti kamu jam 1. Enggak, kalau Indonesia WIB jam 2, aku jam 3. Oh, kamu ngikut Wita ya Singapura ya? Iya. Oh, oke. Berarti kamu jam 3-an. Kalau kalau London abis ini kedua jam yang agresifnya jam US. Jam US itu tumpang tindih sama London. Berarti di kamu jam 8. Kalau di kita waktu Indonesia Barat jam 7. Oke, thank you. Oke. Ada yang mau tanya lagi, terutama cara ini yang skripnya, karena bahan ini skrip kalau nggak ada yang tanya, ini udah paham, kita ke Propway. Kenapa? Info Elite Circle AI-nya dong Minjul. Itu tinggal di copy paste doang atau gimana? Oh tadi udah dijelaskan. Oh udah jelasin ya, ketiduran soalnya, maaf. Oh nggak apa-apa. Kamu ke Paint Editor, kamu klik Paint Editornya, nanti kamu create new indikator, nanti masukin ini aku. Dapat ya? Scriptnya itu dapat dari mana nanti? Minjol kirimkan skripnya gak? Atau kita harus ngekok sendiri? Ntar kita nyari lah ntar gue kirimin lah, soalnya kalau kamu nyari ini di indikator ini nggak bakal ada orang bikinan ini kok AI. Itu maksudnya udah di share apa belum? Oh belum di share. Nanti. Nah, kalau sebenarnya kalau yang bawah ini udah jadi dari kemarin, cuman saya pikir inilah sekalian ini gitu. Cuman saran saya kalau udah bisa ya, jangan andalin yang ini loh, auto TPSL loh. Minimal ini aja. Saya mau latih kalian tuh untuk mandiri. Karena jujur saya nggak pakai yang ini. Saya nggak pakai ini. Dapat ya? Ya. Latihan lah, jangan ini. Soalnya kalau nggak ada yang holy grail kok. Kalau memangnya rumah probability kok. Kamu nggak percaya, kamu chart kosong kalian chart kosong, tanya ChatGPT deh. Nanti kasih tau SL, TP, segala macam arah. SL juga. Padahal ChatGPT harusnya jarang salah menurut konsep ini kan learning, deep learn katanya. Betul nggak? Udah yang coba pakai signal ChatGPT? Nggak selalu akurat, kadang lagging. Ya, kadang lagging, kadang dia cari aman kan. Dia suruh pasang posisi buy limit, order limit di situ, tapi nggak kejemput. Kalau nggak, mungkin dia lebih akurat jika SL-nya lebar. Betul ya? Iya, kadang dia juga pakai data yang udah lama banget, jadi nggak diupdate padahal GPT-5. Ya, karena saya udah coba AI aja nggak sanggup untuk memprediksi win rate besar. Semuanya kan ujungnya probability. AI kan nggak bisa lihat masa depan. Bukan AI-nya salah, bukan ya. Bukan AI yang salah ya, karena trading memang begitu. Kalau mereka yang quant trading sistemnya gimana, Min? Kenapa? Ya mereka yang quant trading. Quant trading, aku nggak tahu deh.
Aku pernah denger sih, cuman aku nggak pelajarin dalam-dalam. Seperti apa controlling contohnya? Aku dengar sih mereka cukup cepat keluar masuk ya, bentar aku coba search bentar. Oh, itu high high time frequency, itu HTF. Kalau itu mereka pakai tools, pakai AI bot. Misalkan ada bit X, bit masuk berapa, itu berapa poin langsung tutup. Kita retail manual nggak akan bisa. Oh, kalau dia mereka itu buat model math dulu, statistik. Oh, regresi linier. Mungkin, cuma mungkin lebih dalam. Ini biasa yang dipakai oleh hedge fund katanya. Itu bisa dipakai sama hedge fund, cuman dia tetap ada dua setahu aku ya. Dia ada tim analyze yang manual untuk keputusan. Dia olah data dulu pakai regresi linier. Itu biasa dia lebih pakai buat makro, buat yang time frame besar, swing. Tapi kalau HTF yang tadi saya bilang yang masuk keluar, itu tetap enggak kok, enggak pakai statistik yang rumit-rumit enggak. Mereka bisa pakai statistik bisa juga, cuman stop loss juga ada tetap. Ada saatnya rugi ada. Halo? Kalau yang forecast-nya Minjul itu berarti itu ketika Minjul buat itu langsung muncul di aplikasi baru atau hanya sekedar tampilan website atau gimana? Enggak, jadi gue bentuknya di-convert, nanti disimulasi sama dia, nanti outputnya bentuknya CSV, nanti di auto olah jadi HTML. Oh, dari HTML ya? Iya, berubah outputnya HTML terakhir. Kalau yang di Forex lebih enak malah, dia bisa langsung backtest langsung kelihatan. Itu Minjul misalnya time frame-nya berapa lama? Itu semua. Kan aku pakai VPS, pakai server yang gede sama temen aku. Dia ngambil data, tick data dari TradingView segala macam, itu minimal biasa 2 tahun. Makanya kalau dia terlalu baru, melesetnya jauh. Bukannya nggak bisa ya. Cuman kalau data yang ditarik baru 1-2 mingguan, sampelnya masih dikit. Cenderung melesetnya jauh. Saya agak impossible kalau pakai GPT buat lari semua. Nggak bisa. Pakai GPT aku udah coba. Kecuali kamu ekspor datanya CSV kasih ke dia semua. Oke. Nanti aku coba lagi pakai Grok mungkin. Kecuali kamu convert dulu ya. Data-datanya kamu impor dulu. Misalkan kalau di Forex ya dulu aku ya. Dari ini tik data berapa tahun aku impor dulu format CSV, aku upload ke ChatGPT. Itu juga ngolahnya lama banget. Berarti ini kalau kita coba machine learning mandiri bisa nggak? Kita buat machine learningnya sendiri, kita train datanya. Bisa, kalau kamu bisa coding, why not? Deep learning kan banyak stylenya. Kalau teman aku apa ya? Bukannya aku bukannya nggak mau share atau apa, itu punya teman saya gitu. Dan kalau dia dari Forex. Makanya kalau kalian lihat yang deep learning udah jadi, itu kebanyakan udah forecast lama. Aku udah diolah dulu, disimulasi dulu. Soalnya kalau nunggu simulasi paling cepet aja itu makan waktu 5 sampai 10 menit. Soalnya pakai bahasa Python. Itunya kudu olah datanya server apa sih? Ya bener. Itu datanya lumayan lama pas testingnya. Iya. Kalau pakai laptop aku biasa bisa ini kali kagak di. Bisa harus ada GPU-nya, nggak ada GPU tekor. Iya, itu nggak sanggup. Makanya kita apa namanya? Ya aku senang sih dia boleh dikasih akses sama dia gitu ya. Itu teman Forex, teman lama sih. Oke. Ada lagi yang nanya apa terutama yang mengenai indikator nih. Kalau indikator udah, kita akan bahas prop way biar nggak terlalu lama. Jonathan udah coba prop way-nya? Belum Minjul. Aku nanti kayak mau coba lagi. Aku lagi lihat sambil lihat dulu. Oke. Tadi ada yang udah nyoba si Henry ya? Henry? Iya. Lagi nyoba ini. Kebetulan posisinya kena tuh. Lagi jalan ya. Itu dapetnya kenal Solidity-nya gimana? Aman nggak? Gimana? Solidity-nya aman nggak? Coba kita coba kamu ya. Kamu bisa share screen kok. Jadi ngasih unjuk teman-teman. Soalnya aku juga belum nyoba. Coba ya. Coba gimana caranya? Aku coba sambil ini dulu ya, sambil copy yang ini. Nih aku mau tanya sama kamu juga sekalian. Soalnya aku beneran nggak tahu, belum nyoba. Aku buka dulu ya. Oh ini screennya ini aku ubah, berarti share screennya. Ubah dulu. Kamu bisa kok caranya ini mulai membagikan layar loh, kan tadi ada ini ya, ada share video. Screen. Ya. Nah, berhasil. Bisa. Nah, ya beginilah ternyata tampilannya seperti ini. Oke. Jadi tadi ya gimana?
Maksud aku kamu kan copy dari TradingView, boleh nggak di website kamu muncul di TradingView, kita coba analisa di TradingView. Ganti. Kamu kopinya tahap-tahapannya. Jadi tadi cuma begini dari TradingView kan udah pakai Fibo-nya ini. Ntar ini tadi nggak di sini deh. Oh, share screen TradingView kamu nggak kelihatan. Kamu share screen-nya website, bukan website. Misalkan di Chrome, kamu di aplikasi apa? Keluar nggak? Keluar. Nah, kalau ini nggak di web aja berkaitan langsung. di web balik. Ya kalau misalkan gini, ntar kamu mau balik ke Propway-nya harus share screen lagi. Oh, gini kali, bentar ya. Bentar. Bukan webnya, sorry, pakai browser ya langsung. Windows pilih browser. Bentar. Ini bisa kali. Keluar nggak dua-duanya? Belum, biasa kalau dua-duanya keluar kelihatan atasnya tuh kayak punya aku tadi. Nih kayak punya aku nih. Aku share screen dulu ya. Kamu pilih Windows, kamu pilih browser. Tuh. Windows. Browser. Bentar. Di mana sih? Kamu buka dulu browsernya, klik sekali, habis itu kamu balik ke Jitsi-nya, kamu share screen, pilih Windows, sama kayak Gmeet loh. Windows, kamu pilih browser. Bentar. Nggak pernah begini jadi bingung. Bentar. Oh, nggak apa-apa. Oh, untuk video yang kemarin tuh yang bookmap liquidity segala macam, saya upload ke YouTube aja ya. Soalnya ini tadi kenapa aku buru-buru, kalau misalkan share lewat ini dia maksimal 4 GB doang. Kalau lewat ini apa Telegram. Siap, Min. Ya, Kak Adi. Paling ini nih, paling semangat. Ya, ini paling setia. Makasih Kak Adi. Udah nyediain waktu loh. Sorry Minjol, share kemana tadi? Ini dari yang 3. Share apa maksudnya? Share di YouTube. Oh, YouTube. Oke. Berarti share di enggak, maksudnya apanya? Linknya. Code-nya share di Telegram ya? Oh, linknya ntar aku share ke Telegram, kalian akses ke YouTube. Udahlah, aku nggak beda-bedain lah. Sebelumnya kan yang under aku doang yang dapat video aku kan. Nggak apa-apa deh, aku kasih semua daripada ribet. Tadinya skripnya juga buat under aku, cuman aku pikir nggak fair buat yang lain gitu. Oke. Ini saya tuh pakai Microsoft Edge buat ininya. Nah, Microsoft Edge nanti kan kamu di sini kan kelihatan nih ada mulai membagikan layar. Mulai membagikan layar, kamu pilih ini Windows ya. Ya, Windows. Di Windows ini kelihatan kan ada yang gambar orang-orang kan, Nah, kamu klik biar kelihatan semua. Oh, ini ya. Gini bukan? Nah, betul. Betul, mantap. Nah, tadi begini, jadi kan coba-coba tuh. Ternyata udah ini kan tuh, udah running kan sekarang. Cuma ngetes ini doang. Dari sini, dari TradingView dulu lah. TradingView seperti cara yang Minjul ajar lah. Tadi kan kita ambil contoh. Contoh aja. Tadi gua ngambil tuh dari sini 225, berapa lah. Udah lupa juga sih. Nah, USD risk-nya kan dibikin jadi tadi tuh bikin berapa ya? 2. Terus 2 geser ini ke -1. Kok nggak 2 ini? Oh, tinggal diklik lagi 2. Nah, TP-nya ke berapa? Misalkan lah ya. Pak sih tadi TP-nya ke berapa, ke sini gitu ya. Coba deh. Nah, ini kan kelihatan tuh angkanya semua tuh. Harga masuknya di berapa, unitnya berapa, terus TP-nya di berapa, ini berapa, tinggal di sini. Copy ya. Limit coba ini praktek tapi jangan dieksekut, nggak apa-apa. Dipraktekin tapi jangan dieksekut. Coba ya, kelihatan nggak? Ini berarti 225,5. Copy aja yang kanannya, angkanya copy. Iya. Soalnya tadi tuh antara price itu harga running loh. Titik dan titik dan koma tuh kayaknya ada yang harus pakai titik, ada yang harus pakai koma. Oh, itu harus komplain juga tuh. Ini banyak banget komplainannya kita ke dia ya. Stres ntar si Hunter. Ini unit 0,57 ini nggak bisa di kalau tadi tuh ditulis. Coba ya kalau di copy berhasil nggak? Kayaknya nggak bisa soalnya.
Nah kan ini tuh minimal order 100 itu. Nah, kita ganti dulu ini ke sol. Itu deh sol. Ya udah sol. Coba paste. Tuh, tetap kan 0,5 kayaknya ini. Nggak bisa kayaknya ini. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa 0,5. Minimal order 100 berapa? 100 itu USD. Nah, stop loss, copy juga. Stop loss. Nah. Oke, TP. Ini contoh aja kan ya. Copy juga. Nah, oke ini. Kalau itu 0,5 execute jalan ya, instan atau limit ya? Ini tuh ada pemberitahuan lagi kalau nggak salah deh, sebelum pencet coba aja deh. Kalau gagal ya udah. Kalau ini di ini aja, cancel aja. Nah, tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Soalnya di berapa, price-nya berapa, size-nya berapa kan? Tapi size-nya ini ada yang kayaknya ini nggak bisa, nggak, komanya cuma di satu angka deh. Oh, nggak apa-apa. Itu kan beda-beda dikit, cincai lah ya. Iya. Nah, itu maksudnya TPSL-nya by USDCP loh, bukan by harga price-nya loh. Yang kamu copy tuh 231, 232. Ini ini tuh harga USDCP itu harga ini tuh kan sol USDCP. Oh iya kan itu sol USDCP ya, betul. Ini ya. Nah, ini kelihatan deh tuh. Tuh. Stop loss 221,94 ini kan estimated profitnya minus 1,8400 US minus 1,63. Kelihatan nggak ini? Oh, kelihatan. Yang di panah yang di kurson nih. Kelihatan. Profit nih, perkiraan kan segini tuh, kelihatan kan? Tapi mau tahu aku kalau lus kena berapa USDCP yo? Harusnya itu segini sih, 1,84 harusnya ya, ini belum. Bawah itu 4.000. Oh, 1,84.000. 1,8400 ya. Harusnya segini ya, cuma ini kan belum ada sempat kena stop loss, belum ada sempat kena TP juga. Kalau TP juga mungkin segini. Oh, aneh ya. Tapi kalau by USDCP kenapa bisa ya? Tapi kalau by amount dia nggak bisa ya? Iya, by amount. By sol, by tokennya bisa ya? Jadi sebenarnya ini mungkin per posisi sih kalau dilihat, iya tuh ya, mana ya? Tuh, marginnya tuh 112 kan? 112,8, tapi memang kalau kena stop loss harusnya 1,8 ini. Oh, berarti bisa ya diakalin ya? Ada mumpung ada si Nathan nih. Nathan. Nemenin dia deh. Tan? Jonathan? Dia enggak ada nih. Maksud aku, apa kita panggil si ini lagi, si Hunter? Kamu bantu terjemahin. Boleh. Mau nanya apa? Penjelasan ini. Tadi kamu udah lihat gak yang Propway? Iya, saya tadi sambil lihat, sambil nunggu soalnya besok ujian soalnya. Oh Kenapa? iya, Gak apa-apa. Tadi kenapa? Mau nanya apa? Enggak apa-apa sih. Tadi maksud aku ini aneh. Kalau by amount dia nggak bisa. Tapi kalau di by sol, di copy paste gitu, bisa. Harusnya secara teknis bisa. Kenapa nggak dibikinin kayak gitu aja biar kita sekali klik loh, nggak kerja 2 kali gitu. 0,5 sol bukannya itu udah setara, udah lebih dari 100 USDP ya? Ya ini nih. Jadinya 112,81 nih ini nih. Nah, itu berarti kalau kamu kena tapi kena stop loss-nya tetap karena kamu dibatasi ya. Stop loss-nya dibatasi. Jadi stop loss-nya tetap 1,8 itu yang tadi. Oh, paham. Thank you banget Henry. Berarti kuncinya kita kartu as kita selalu pakai cara kita yang di trading view masternya. Ya begitu, terus copy ke sini. Nah, ini leverage harus 1 nih. Kalau leverage-nya dibikin kali 5, nggak bisa ini 0,5. Jadinya 2,5 kayaknya. Paham. Berarti kita harus bikinin 1 karena leverage-nya 1, kita nggak bisa buka banyak posisi dong, nggak bisa di branded gitu ya. Nah, nggak tahu tuh, belum nyoba, ini kan baru 1. Kayaknya tadi itu yang nyoba buka banyak siapa? Naru atau siapa tuh? Kalau 2000 leverage-nya 1, ini kena 200, artinya kita bisa buka 10 posisi ya. Kalau ini 100 kan, 100 mungkin bisa 20 posisi kali ini 100. Iya, meskipun kita buka posisinya banyak, tapi kan nggak kalau kena SL segitu-segitu juga duitnya. Kita nggak MC, ya, bener nggak sih? Ya. Bisa TP di nolin, SL-nya dibiarin loh gitu. Dan ini kayaknya fee-nya mungkin gede nih, bro. Ini aja lihat, position margin kan 112 ya. Unrealized profit, PNL 0,6 yang ini nih. Available segini. Account balance totalnya 1999,94. Berarti keuntungan segini kayaknya belum ini, malah rugi ini kalau di close kayaknya.
Kita bisa lihat nggak ya detailnya di fee-nya berapa ya? Nah, nggak tahu gimana caranya nih. Tidak di Itu HP ada. kanan bawah itu ada funding rate. Oh Itu iya, kontra bawah-bawah. info itu ada funding rate. Oh, ini funding rate 0,01. Tapi itu setiap berapa jam ya? Oh, per 4 jam biasanya sih. Per 4 jam ya? Kalau per 4 jam tinggal dikalikan aja sih. Wah, ribet ya, harus 2 kali manual ya. Kayaknya ini deh, kalau naruh ada mending naruh. Siapa tuh yang pokoknya di grup ada yang udah nyoba kan, udah masang posisi berkali-kali hampir 100 tuh dapetnya. Apa si Wei kali? Naruh sama Wei. Ya itu Naruh berdua masih udah Wei nyoba. sih. Oh, gue bisa akalin nih. Itu kan 0,010 funding rate ya. Coba ke Sol deh, yang tadi trading view deh. Oh, ke trading view. Trading view Sol. Kamu masuk ke trading panel. Paper trading ya, bener ya. Kamu execute, tapi kamu create new-nya settingnya fee-nya digedein maksimal. Coba bikin create new deh, create new account. Nah, rata kananin semua, future and option, commission-nya kamu gedein. Oh, jadi ini. kalau di sini profit, di sana juga profit, bener nggak sih? Gimana ini? Mau di berapa? Rata kanan aja, reference rata kanan. Udah kali ya. Ya, biar kita bisa open posisi banyak, buat contoh kan. Nggak apa-apa, rata kanan nggak ngaruh kok. Lagian ini paper trading ya. Benar. Nah, future option ini kita setarain. Kalau mau dibikin gede biar aman, commission per trade-nya 0,10 coba. Gedeinnya sekalian. Benar 0,05 sih, kita gedeinnya langsung. Iya. Others commission-nya kita bikinin commission berapa? Dibikin 0,1 juga, hantam. Nggak tahu. Commission kan fix ya. Coba itunya diubah, commission type-nya. Persen. 0,1. Oh, ini jadi 0,1 juga. Iya, tapi itu persen, by percent. Safe ya? Karena commission type-nya by percent. Oh, by percent. Udah safe. Oke. Nah, jadi nanti kalau di sini profit, kalau di sini udah profit, harusnya kalau entry-nya sama, yang di sana juga ada profit. Soalnya commission fee sama funding rate-nya 0,1 itu gede sekali. Berarti total kena 0,2 ini kan ya? Iya, atau enggak cara kedua biar nggak libet. Sebelum kita open posisi, kita screenshot dulu balance before kita berapa. Oh, yang di ini? Iya. Mana? Minimal ini ngelatih kita untuk disiplin loh. Kalau ini disiplin di real account kita trading view, wah merem. Benar nggak sih? Iya. Ini latih kesabaran. Bener. Tadi habis merem juga kok. Nah, itu tuh gantian scare lah. Dia yang udah praktek tuh. Iya, gimana, Wai? Thank you Henry, aku dapat langsung nih. Baru bangun. Ini kita ngakalin ini, berarti ngakalin celah ini begini, bukannya diperbaikin sama si hunternya. Tapi kemarin kan pengen nyoba leverage 5x tuh. Tapi minimumnya 500 USD. Itu mainin di unitnya sama kayak si Henry. Emang bisa? Oh, tadi Henry. Berarti sama aja dong Henry. Kalau gue pasang USDC, gue bodo amat. Tapi SL-nya gue pasang ini sama. Jadinya kecil kan. Kayak BTC nih minimal 500. Betul ya? Tapi minimal kan 500. Gue ikutin dulu nih 500 minimal. Tapi SL-nya gue pasang kayak si Henry. Jadi kecil dong. Kita coba ya praktek ya. Kita langsung praktek ya. Gue tumbal. Tunggu bentar, tapi capek ya jadi tumbal terus gue. Makasih Minjul. Resiko jadi mentor itu. Oke, kita praktek ya. Ini ada token apa aja nih? Mau token apa? BTC lah, hantem ya, tes ya. BTC. Iya, BTC. BTC 1 jam. Kok nggak bisa sih? Dan ini 1 jam. Oke. Kita analisain BTC di sini, BTC USDTP. Pakai apa nih? Bybit lah ya. Ini kan 1 jam nih. Nah, dapat nih buy-nya di sini nih. Cuman hijau nih. Nah, saya setting nih angkanya, saya samain. Bener nggak dari cari jalan ceritanya ini si Henry? Iya. Dibuat dulu di situ, terus saya copy.
Tunggu, ininya ketutup, boy. Ketutup rekotan gue. Kok nggak bisa? Anjay, ini gue ketutup, nggak bisa diklik gue nih. Beneran ketutupan ini kelihatan nggak kalian? Kelihatan itu stop loss. Iya stop loss, tapi gue nggak bisa di ini. Kalau gue titik stop recording dia nih. Tunggu gue Itu geser kenapa marginnya full tuh yang bawah tuh yang warna merah 104,8 per itunya merah full. Oh, gue rata kanan kali. Ini biarin aja. Kalau ini pas setting pertamanya loh. Ini gue stop lossnya nggak bisa checklist. Oh bisa. Oke, panik gue anjay. 112 359 ya, 0,4 ya kan. Resistance-nya gue mau $2 doang, bener ya? Unitnya gue take profitnya taruh 119 082,7, bener ya? Ya. Gue copy nih unitnya sekarang. By apa sih nih? Ya BTC itu yang paling atas tuh. Oke. Gak bisa di copy ya bangke, bener kata kamu. Dia kayaknya minimumnya ini 0,1 angka di belakang koma kayaknya. Satu angka belakang koma 0,009. Kita coba dulu ya, aku nggak bisa. Oh iya, berarti 0,09 dong. 0,01 apa? Betul, 0,01. 0,01. Oke. Nah, terus TPS-nya gue klik, stop loss-nya gue copy. Isolated-nya mau dirubah dulu nggak tuh? Oh iya, rubah, bener. Cross. Leverage 1 ya. 5 coba kita gedein dulu. 5 dulu tes ya, kalau nggak bisa baru 1 ya. Nah, terus apa sih namanya? Gue tadi mau nyobain apa? Ini kan SL-nya $2 nih, bener. 0,09. Take profitnya 119,027. Take profitnya 100. Oh, ini doang ya nggak bisa di copy ya, karena digit komanya ya, kena ya tadi ya. Price-nya market kan? Price-nya price market kan, nggak bisa di checklist. Kan gue execution order. Langsung buy ya, buy long. Kelihatan detailnya nggak kelihatan ya, stop loss-nya kena berapa segala macam ya? Nggak kelihatan. Kalau udah jadi baru bisa dilihat, baru bisa dibuka. Tuh bisa tuh. Oh minus dia yang dipilih. Advance-nya diklik, bener kata si Fahid tadi, gue udah sempat baca si Fahid ngechat. Confirm ya. Buy. Gak bisa, minimal 100. Itu. Gini deh, 100 coba gue pasang SL, kenanya berapa? Gue tumbal deh. Jangan 100 BTC itu. 100 BTC. Hah? Habis itu 100 BTC. Minimal 1400. Itu yang di kanannya jangan BTC. Kalau mau 100. Oh. Berarti buy apa ya, CCP ya? Ini bedanya apa sih? Kalau margin value kayaknya yang mau yang di risk ya, benar nggak? Gimana? Kalau margin value tuh bukannya yang kayak risknya itu ya, kalau di trading view seperti itu nggak ya? Yang mana? Yang contract value atau margin? Margin ya? Yang margin value itu. Oke, hajar. Itu marginnya coba ya. Yang margin yang kita. Oke, berarti kan minimal nih 400 ya? Benar nggak? Kalau margin 100 berarti. Hah? Oh, apa karena tadi nggak bisa leverage-nya? Coba kita ulang ya. Sorry, ulang lagi. Gak apa-apa ya, ini percobaan pertama, sabar dikit ya semua. 0,01 0,00001. Stop loss-nya kita copy. Stop loss-nya, kita copy take profit-nya. Oke. Advance-nya tadi kan udah tahu tuh kenanya berapa. Nah, kita coba tes ya kalau limit ya. Limit di jalan nggak? Bisa. Oh. Kalau limit kok bisa ya? Ini udah kebuka belum? Itu belum lah itu. Belum harus kena. Ini isolated, di cancel dulu ya. Coba gua cross.
Bisa cuy. Bisa tapi ribet ya. Iya. Nggak apa-apa. Ini yang pertama doang. Kalau kita udah entry 10 kali pasti udah lancar cepet. Nih kayak gue control tab. Gue kan pakai Edge ya. Gue buka trading view terakhir. Gue cuma control tab doang nih. Langsung copy, pindah gini loh. Tes ya. Ulang ya. Price-nya di berapa? Biar samain langsung lah. 114 396. Harga bergerak terus atau susah. TPSL yang Hah? Bisa, oi. Nah, udah kebuka posisi gua. Oh, itu Ya. 114. Gua kenanya berapa tadi kalau SL? Itu leverage 1. Di itu tuh, di yang TPSL tuh ada tulisan Benar, TPSL. SL 1. Ini. Kiri. Atas. Jangan terlalu tinggi, itu masih di situ. Yang tadi sebelah Iya, 1X. gitu tuh, di atasnya 114 tuh. Ada sih. Kanan. Nah, itu. Oh. Ya jangan galak-galak napa. Gua enggak tahu. Kali-kali kita yang marahin tuh lah. Ini kenanya berapa? 2,0. Bener bisa, coy, bisa. Bisa, Sekarang tapi kita leverage 1 kan. Iya, leverage 1. Ini kayaknya gini ya. Kalau Min, Ya. itu kalau kita lihat di trading view, itu kan biasa kalau min set risk-nya kan $2 ya. Kalau yang di trading view itu biasa kalau anjurannya min kan risk-nya bisa di $2. Itu kan di unitnya itu kan dia bisa dia variabel tergantung stop loss-nya berapa. Betul. Kalau stop loss-nya itu dijauhin, unitnya itu kan jadi lebih kecil. Betul. Nah, jadi kalau risk $2 itu kalau kita main di Propway, stop loss-nya nggak bisa jauh itu. Kalau misalkan di stop loss-nya tadi, kalau yang di trading view tadi coba dilihat, kita kan stop loss-nya di 112 ya. Kalau itu kan di 110 gitu. Itu kan unitnya kan jadi lebih kecil lagi. Jadi nanti betul. Jadi ngerti maksud kamu. Jatuhnya bukan $2 lagi, bisa lebih gede ya. Iya. Karena unitnya 0,01 bukan 4 digit belakang koma. Betul ya? Karena itu kalau kita kalau di trading view ini unitnya itu kan ngikutin stop loss-nya di berapa, dia adjust tergantung stop loss-nya kita. Jadi kalau kayak gini main di Propway cuma bisa main yang stop loss-nya pendek-pendek. Kalau kita stop loss-nya jauh nggak bisa masuk dia. Berarti kita ganti time frame settingan. Triknya gini nih. Kalau tadi sebelum kita execute, kita cek advance-nya dulu. Benar nggak $2? Kalau stop loss kita lebar, kita siap kena berapa dolar. Kalau nggak bisa ya kita skip gitu. Benar nggak sih? Coba lagi praktek ya. Kali ini saya mau stop loss-nya di sini. Ini kan $6. Iseng aja. Kita jadi tumbal. Nah, ini $2 ya. Ini kan tetap jatuhnya 0,03. Ini tetap bikinnya 0,01 berarti. 0. Kok bentok? Buy BTC benar kan ya? Iya, tapi cobain leverage 5x minjul bisa juga. Gak bisa kayaknya. Tadi nggak jalan. Dan Lo satu kali leverage bisa berapa kali posisi, Wai? Hampir 20 kalau dihitung secara matematika ya. Soalnya kalau gue pasangnya 105, $110. Lumayan lah, bisa 20 leverage 1 sih. Kok kira kita dipaksa sama satu. Coba ya, kita coba ya 5 kali. Kok jadi 4 sih? Terus ini kita ubah itu SL jadi 0,01 bukan 0. Benar, ada pembulatan itu kan jauh itu. Iya benar.
Itu jauh. Cuma maksudnya Justru Jadi kita berarti tetap lebih dari 2 dong. kena limit 100 kenapa? 100 US itu. Jadi otomatis kita kena limit minimumnya 100 US. Oh enggak, kalau kita udah pasang stop loss dia enggak gitu. Nih contoh. No, Stop loss-nya paling jadi gede-gede 7. Palingan kalau 7 ya kita hindari karena ngelebihin dari 2 dolar target kita karena stop loss kita kegedean. Aku paham kok maksudnya kamu. Karena dia nggak bisa 4 digit di belakang koma. Otomatis ini jadinya lebih gede kan? Halo? Benar nggak maksudnya Itu kamu? kan dia langsung otomatis convert. Jadi kalau 0,001 itu berarti kan 114 US. Iya benar. Karena itu kan makanya yang problem kan dari sana. Ini dia limitnya 100 US. Kalau kan maunya minim kan kalau bisa nggak ada minimalnya kan. Betul, maunya aku Itu gitu. jadi problem. Cuma kan nggak dikerja-kerjain soal masih hunter tuh. Sedangkan kita 1 minggu kalau nggak ada transaksi takutnya gosong. Tapi sumpah hunter enggak ya, aku cari aman nih gitu kan. Nah, otomatis kalau pakai caranya si Henry, kita stop loss-nya nggak boleh ke bawah-bawah gini. Kenapa? Itu benar karena tadi kamu bilang ini kan 4 digit belakang koma. Kalau kita gantiin 1 digit kan minimal 1 digit belakang koma. Itu mengakibatkan stop loss kita udah nggak 2 dolar. Karena ini lebih gede loh. Betul nggak sih? Sesuai jalan benar kata kamu, kita stop loss-nya nggak boleh terlalu lebar, kita pakai Fibo udah ngukurin yang kira-kira masih masuk. Kalau beda-beda dikit 2 dolar lebih itu nggak apa-apa lah, soalnya kan kita asumsinya 2 dolar adalah 100 kali SL baru MC, betul nggak? Kita nggak ada jalan lain, nggak ada kecuali sambil menunggu dia update nih. Atau mumpung ada si Nathan, cuma Nathan lagi sibuk ya, mau keluar, dia lagi kuliah. Maksudnya kita ini palakin lagi si Hunter ya. Berarti paling aman main di leverage kali 1 ya, Min. Soalnya kalau kali 5 kan minimalnya juga 500. Yang dimana kalau SL-nya juga makin tipis nggak sih? Iya. Nah, itu benar. Itu benar juga kata siapa tadi yang katain 0, ini loh, ngaruh sini loh. Karena stop loss nggak bisa lebar-lebar banget. Harus pakai apa sih? Stop loss-nya kita harus harus ngotak dikit ya istilahnya. Bener gak sih? Tapi berarti nggak bisa dipakai swing dong. Cuman aku kan tadi time frame berapa yang ini tesnya? No, ini masuk akal kok. 2,03 beda-beda dikit. Jadi kita untuk trading di sini kita nggak bisa pakai time frame daily ke atas loh. Time frame daily ke atas SL kita harusnya lebar swingnya kan. Itu benar kata teman kita yang tadi yang bulatan koma itu udah bukan 2 dolar lagi, nggak bisa. Halo? Iya, jadi kan kalau gini masih main di short on frame yang kayak 1 menit kayak gitu. Enggak kok, enggak 1 menit segala macam. Ini aku mainnya 1 jam tadi time frame stop loss-nya. 1 jam, oke. Cuma 1 jam 4 jam masih make sense. Tapi kalau daily udah nggak bisa. Oke. Memang ini harus disuruh scalping kali. Enggak. Kalau scalping ntar takutnya belum ini itu. Ini aku tadi pakai ini kan. Bener nggak? Tadi aku stop loss-nya ngikutin di sini kan. Ini kan lebar lumayan buat 1 jam. Nih. Tapi udah dapet sih, thank you banget itu tadi dari si Henry. Cuman aku penasaran kalau buy USDT bisa nggak ya? Gitu. Kita coba ya, sekali lagi ya, tumbal ya. Kayaknya bisa ditulis deh itunya di 100 USDC-nya. Cuma kesananya ke trading view-nya keluar nggak tuh? Trading view keluar nggak ya maksudnya? Maksud aku akalin paksain nih minimal kan 100 USDT nih dia. 100 USDT minimal kan 100 nih, gue langsung taruh 100. Cuman nih SLS segala macam gue ketiknya sama, kita lihat dapatnya berapa. 6 dolar doang bisa, tapi lebih efektif dengan cara kamu langsung kalau pakai soleh diakalin, dipindahin ke unit. Aneh ya, cacak nih harusnya. Enggak, harusnya tadi kenapa? Betulnya kan mungkin yang di Solana tadi
itu stop lossnya memang lebih pendek. Jadi risk jadi bisa $2 tadi. Kalau yang ini enggak. Aku ini kan pakai BTC. BTC nih praktek. Ini BTC ya. BTC ya. Nah, ini aku BTC lagi nih. Ya, maksud aku gini loh, kalau dicek normal ya, kalau dia bisa 0, berapa yang kayak di entry sini, harusnya ini nggak ada minimal 100, minimal 80 sekian. Dapat nggak maksudnya? Ini aneh, sedangkan dari USDC dia minimal cepet, tapi di entry Sol bisa kurang dari cepet di convertnya. Halo? Oke. Tadi saya belum sempat ngitung sih, soalnya sama itu belum sempat ngitung. Nih, kayaknya dia juga otomatis nggak sih? Harusnya. Nanti. Tadi berapa? Setengah sol ya? Aku tadi berapa sol ya? BTC. Ini kita bahas BTC. Nggak, tadi yang di share screen itu. Oh, yang di share screen aku nggak lihat. Enggak aku. Setengah sol kalau nggak salah. Setengah ya, 0,5 tadi. 0,5 berapa sol? Coba kita tes ya. 0,5 sol itu jadinya 112,81. Itu tetap kena, dia otomatis ngitung 100. Jadi gini, maksudnya di Prope itu dia udah otomatis ngitung $100. Jadi iya benar. Mau pakai apa itu dia udah otomatis mau ngitung. Benar. Lebih karena enak pakai USD. $100 aja masukin lebih enak, cepet. Oke. Kalau cuman ini kalau D100 USDT, aku paham maksudnya. Tadi siapa yang ini bantu jelasin, thank you. Si siapa? Albert ya? Tadi siapa yang ngomong? Yang jelasin itu. Halo? Saya. Kamu yang mana sih? Aku bingung. Kalau di Telegram kan kelihatan yang bahas namanya. Kali 500 min. Iya, enggak, tadi yang bantu kita yang bulatan itu tadi namanya siapa yang bicara? Maksudnya lebih enak namanya nama lo aku. Oh, si R. R ini si R. Beda R, ada 2 R nih. Oh, ada 2 R ya. Oh, 1 ER, 1 R. Sama. Ya. Gini R. Ya ER. Oke. Iya, double R lah. Ini aku paham maksud kamu, itu benar. Kalau karena kita masalahnya di ini deh, ini dia bisa 4 digit belakang koma kalau exchange. Sedangkan dia ini cuma 3 digit. Otomatis kalau SL kelebaran, USDT-nya kan kita kegedean. Nah, terus kalau pakai caranya si Wahyu, kalau langsung aja min dalam 100 USDT. Nah, ini keanehannya di Propway nih. Kalau dia bisa minimal 100 USDT, ini saya bicara BTC ya. Kalau minimal 100 USDCP, artinya open position saya lebih gede nih dari yang ini. Buktinya nih, kalau saya 100 nih, saya klik di add fund dengan risk TPSL yang sama, saya kenain $6. Betul nggak, Wei? Sorry. Itu kayaknya beda deh itu. TPSL-nya sama yang udah jalan. Oh, beda ya? Ini kan habis kita koreksi. Tadi kan kita pura-pura adjust SL lebar. Tadi kan di sini. Oh iya, 1-1. Iya, ini yang ini udah aku revisi, udah berantakan. Yang di sini kan tadi belum berubah. Oh, itu 107 tuh. 107 ya. SL-nya. Ya, kisaran-kisaran sini. Itu yang udah ke open posisi, SL-nya berapa itu? Berapa sih SL-nya? Itu 112,359 tuh. Mana sih? Atas. Kalian pada jago banget ternyata deh. Itu. Oh iya, 112,359. Coba disamain. Oh, ini udah berubah lagi kan? Ini berubah nih. Tadi kita pakai ini, nggak pakai manual Fibo-nya. Oh, masih sama tuh, mirip-mirip. Disamain sama yang belum open posisi, coba pakai 112,399 ya. 112,339. Oh, ini udah berubah ya. Benar. Ini kan tadi aku copy lagi berubah ya. Thank you. Untung kalian teliti sekali. 112,359,5 ya. Kita bodo amat sama TP ya. Kita nggak mau pusing. Kita fokus ke SL ya. Tuh lebih gede. Kurang 1 angka nggak sih? Hah? 12359 itu. Iya. Oh iya. Well, ini harus makan pecel lele dulu kayaknya ya. Iya, auto bego gua. Sorry, thank you. Kalian lebih hebat ya.
Itu kurang lagi tuh Minjul. Malu gue. Jangan bilang gue angkel-angkel udah tua ya. Opa. Janganlah. Malu gue anjir. Nah, Oh iya bener, sama, bener. Sama. Bener kata Wahyu, mendingan langsung 100 aja di sini. 100 ya. Minimal 100-in semua. Untungnya ya dia bisa simulate dulu, advance dulu sebelum execute nih. Kita bisa ngeliat ini nih. Kalau enggak lah, kita berhenti kontrak lah. Ini jebakan Batman nih, nyetor uang doang. Halo? Repot nggak menurut kalian? Ini kan pertama kali doang kelihatan rumit ya. Tapi kalau udah terbiasa gampang kok. Kalau kita buka BTC nih. BTC kita udah pasang-pasang ini, kita tinggal control tab ke sini, entering copy paste. Yang ini doang yang nggak bisa copy paste karena dia ini 4 digit ya. Betul nggak? Betul. Leverage-nya dibikin satu. Kamu kok tinggal ini TPSL copy paste, lihat advance, execute. Udah done. Thank you banget loh sama Henry R. Wahyu yang ngasih tahu. Si Naru mana Naru? Bang Naru kemana itu? Dari kopi. Ini yang bikin susah, nggak bisa konsisten risk $2 itu. Iya, tapi beda-beda pembulatan sedikit-sedikit cincai lah. Kalau yang di sini kan ini ya kita dapat 1,78, berarti kita kasih bonus 0,28, bener ya? Halo? Oke. Iya, cuman kurang ajarnya dia bikin ngepas ya $2 ya. Berarti kan $1 udah mustahil, betul nggak? Coba kita akalin ya $1 ya. Halo? Nggak bisa 1,1 tetap. Konsepnya gini ya, kalau pop firm ya, mau di forex mau di apa, kalian jangan lihat kok persennya kecil min dapatnya, ingat risk kita kecil. Kedua, tapi kok lambat min segala macam, ingat target kita juga kecil kok, cuma 5%. Betul nggak sih? Halo? Iya, 5% fase 1. Ya, ini masih enak loh. Kalau aku di pop firm ya, risk 5%, target 5%. Ini dikasih napas 2 kali lipat kita. Cuman ininya juga kekunci 2%. Jadi secara teknis sebenarnya kalian risknya 5% loh. Bener gak sih? Gue baru nyadar. Iya, ini pembodohan ini namanya. Sulit Dikira, juga. iya. Sulit sih, sulit betul, sulit. Tapi apa namanya, masih masuk akal loh sampai kayak pop firmnya 5%-nya gue. Karena trader profesional mainnya begitu gitu. Cuman harus sabar kita. Hitung-hitung latih kalian di sinilah, latih diri kalian loh. Nggak bisa risknya gede, nggak bisa drawdown semau kita loh. Halo? Iya. Nah, sulitnya ini, kita bermain dengan waktu. Kena lose strike, besok lanjut bisa lama nih targetnya. Kecuali mau all in, tapi kalau all in sekali dapet P1 lolos, tapi kalau gagal angus langsung. Tapi itu kan berarti konsepnya di elite ini untuk latihan gagal dong, gitu. Barbar kalian. OTW depo. Iya. Ini kan meskipun bisa register lagi ya, meskipun wah Bin angus saya mau ambil yang gede deh sekalian PES-nya segala macam bayar dapat diskon ini. Bukan itu loh, bukan itu. Saya mau latih kalian jadi disiplin gitu. Halo? Iya. Ada yang mau berbagi lagi nggak sambil kasih tau ini aku? Aku udah dapet sih. Ntar aku minta sama Kostif, kita gini deh, aku sama Kostif nyari lagi prop yang bagus. Kalau kalian punya informasi tentang kripto, kasih tahu aja, ntar kita ajak kerjasama. Tapi untung masih masuk akal sih. Kalau yang kemarin kan kita nggak tahu ya, bisa diakal pakai Sol ya, nggak masuk akal pikirnya. Halo, ini sepi banget gak ada yang ngomong. Halo? Halo. Aman. Aman ya? Lagi ngeliatin posisi. Oh. Lagi ngeliatin yang nyungsep. Iya, gue belum open signal lagi buat di Crypto Class nih.
Jadi money flow lagi keluar apa masuk nih Minjul? Oh, kan ada indikator ini, cek dong. Nggak usah klik total. Ada dua cara ya kalau kalian mau ngetik total langsung. Tapi kalau misalkan males gue langsung mau lihat ini. Kalian cukup buka ini, klik customnya total. Money flow-nya set way ya, di time frame gede ya. Coba di time 30 menit, money flow-nya masuk keluar. Keluar, exit nih. Duit lagi keluar rata-rata. Halo? Tahu nggak kenapa saya lebih fokus nggak ke total? Saya lebih fokus ke tokennya. Kamu lihat ya, meskipun token duit lagi pada keluar, kalau memang trennya naik, dia akan naik. Cuman nyangkut dulu sideway. Berarti lebih efektif ngelihat per koinnya itu. Ya, makanya that's why kamu lihat di crypto crash why bingung kan, meskipun money flow masuk, kok ada signal sell, ada signal buy, campur-campur. Logikanya kalau money flow masuk, gua harusnya cari buy semua kan, betul nggak? Betul. Nah, itulah alasan hedging. Ini gue selalu maksa ya, otoriter ya. Betul nggak? Nggak betul, gue tabok lo kayak gitu ya. Betul. Salam nih. Hah? Otoriter nih gue, Hitler kedua, anjir, fasisme ini. Beneran nih, kita coba cari ya. Ini kita ini ya buat bukti ya. Coba lihat ETH Minjul. Ini ETH money flow keluar nih, merah. Di ETH-nya duit keluar. Kita cari yang hijau ya. Nah, ini hijau nih. Berarti kalau ini hijau, ini turun, boleh diambil nggak? Ini hijau, ini turun, boleh diambil nggak? Resiko tinggi mungkin ya kalau diambil. Ya, kalau mau ambil ini boleh, ambil koreksi nih. Tapi di time frame kecil, ini kan trennya naik nih. Tapi indikator take profitnya kan dia turun, betul nggak? Nah, kalau kita mau maksa ambil sell-nya, kita kecilin time frame. Sampai ininya merah muncul, ini turun. Gak ada cuy, berarti ini koreksi. Sol ini tetap koreksi. Tapi kenapa tadi itunya munculnya turun ya? Oh, karena ini why. Ini nih. Ini kan aku pakai EMA, nggak real time kayak yang di sini. Price action. Oh, pakai EMA ya. Iya, ini EMA aku settingnya agresif 19 sama weighted-nya. Oh, jadi ketika candle-nya ya. Ketika koreksi dikit langsung ke detect. Nih kayak gini nih. Ini kan impuls, retrace dikit langsung merah. Kita nggak usah peduli, yang penting kan tadi di sini hijau. Candle-nya tadi take profitnya ini hijau. Yang tadi aku bilang ini abain. Ini bisa dipakai sebenarnya, bisa dipakai. Cuma kan kita kelihatan nih pucuknya di sini nih, merah hijau di sini kan. Targetnya pendek, belum tentu nyampe. Kenapa? Kita kan nggak pakai support resisten. Kalau support resisten kan di sini targetnya. Kenyataan kita pakai money flow kan. Kalau money flow cuman pendek segini. Segini nih sebenarnya nih. Kalau di time frame gede ya, ini kan ingafnya di sini. No, target kita pendek, nggak sehat. Namanya RR-nya. Kecuali ngakalinnya time frame kecil. Kalau time frame kecil mau target segini, berarti kita cari pucuk di sini nih, tunggu ininya merah. Ntar nyarinya begini nih, sell begini, dapat masih 1:1, lumayan. Dapat nggak, Bay? Oh, oke, ngerti. Kalau ininya membingungkan, ini cuma alat bantu sih. Ini biasanya kalau aku sih nggak pakai ya, kamu bisa hidden aja, di hidden. Yang penting tapi probabilitasnya nih, berapa persen setelah Minjul backtest? Aku kemarin coba di 1 jam itu kisaran 55 ya, 55 sampai 57 BTC, 1:1,5. Mantap juga ya? Mantap, iya tapi 1 jam ya, 1 jam ya. Sebenarnya kan kalian gak usah pusing, why? Kan ini historisnya udah kelihatan di sini nih. Ini kan kelihatan nongolnya nih. Kelihatan gak, why? Tuh. Iya, EMA-nya. Kalau yang garisnya panjang ini kita TP. Cuman kan ini sayangnya kalau lihat sepintas ini kan cuma 1 time frame. Kamu harus analisanya multi time frame, why? Kayak contoh lu mau entry 3 menit nih, lu cek dulu 30 menit. Money flow masuk nggak? Oh, masuk nih. Money flow masuk nggak? Tetap biasnya dulu kita lihat. Iya, betul. Nggak bisa andalin 1 time frame. Kalau ini masuk semua, ini kita tinggal nyari pucuknya. Atau ada trik khusus nih. Gue trik khusus kalau mau dapetin ini ya, mau dapetin pucuk ya.
Saya ambil ini, saya umpetin dulu. Saya mau ambil biasnya nih. Saya mau dapat pucuk nih Min. Bias saya M30. M30 only ya. Berarti kamu tandain nih hijau-hijaunya di mana nih? Hijau terakhir ya. Di sini. Bener gak? Low-nya baru naik. Nah, udah kamu kecil-kecilin sampai M5, M3, cari nih pucuk di sini nih. Berarti kamu nyari di sini. Origin demand dalam demand. Tapi kejemputnya kapan nggak tahu. Ini kebetulan kejemput nih, tapi nggak selalu kejemput ya, gitu. Kadang tembus juga. Tapi ini malah lebih high scoring daripada scalping. Yang sebenarnya paling penting ini sih. Ini jangan khawatir ya. Ini kan lagi hijau nih. Tiba-tiba nanti koreksi lagi ini merah. Nggak usah pusing. Kamu analisanya kan di sini. Smart money footprintnya di sini. Dapat nggak? Karena itu pakai ini ya, EMA juga ya. Jadi kelihatannya crossing. Iya, kalau ini buat nentuin area TPSL aja sama ATR, rata-rata pergerakan harga gitu, sama rata-rata stop loss-nya. Cuman sebenarnya nggak pentingin itu. Ini pentingin gini, Wai. Jadi konsep logika sederhananya ya, teman-teman. Kalau ini turun, dia merah. Money flow keluar. Semua indikator juga mengatakan pivotnya juga merah. Nah, ketika dia naik, ini hijau. Tapi kan kamu tadi analisa di sini. Ingat, kita technical by the past and present. Betul ya? Nah, kalau misalkan tadi saya analisanya di sini, Fibo-nya mengatakan dia tadi begini, saya udah pasang nih order limit, atau misalkan analisa di sini, tiba-tiba harga koreksi nih, bodoh amat. Tugas saya di sini, kan smart money footprint. Karena di sini mengatakan sejarah bekas whale buang barang. Dapat nggak maksudnya? Halo? Dapat. Iya, jadi kan banyak orang yang nggak paham ini kan, indikator repen tinggalin. Salah, justru repen ini menunjukkan price action. Indikator repen itu sama dengan price action. Indikator repen sama dengan price action. Makanya jangan heran dia sering berubah-berubah. Nah, buat kita ngentry-nya di mana? Entry di historisnya, bukan yang harga running. Kalau harga running boncos kita, ini hijau kita buy. Tiba-tiba ini merah kita sell, habis kita cut loss terus. Gitu yang cara baca benarnya. Indikator repen itu nggak harus pakai ini ya. Kamu mau pakai fraktal atau apa kan ada tuh indikator repen. Zigzag tahu kan? Kata orang repen, kok bisa makainya itu nggak repen. Dapat ya kalian ya. Indikator zigzag sakti loh. Ya, kira-kira udah sih gitu dulu. Ini dulu ya. Video recordingnya aku stop dulu biar bisa uploadnya nggak kegedean. Baru kita mau lanjut.